Deadlift. Angkat mati. Atau mati setelah angkat. Nah, bingung kan lo? Kenapa disebut latihan deadlift? Apa mungkin maksudnya kayak gini? Serem gak tuh? Tenang, gak seserem itu kok. Berikut ini gue jelasin kenapa bisa disebut latihan deadlift, bagaimana gerakannya, dan manfaatnya apa bagi tubuh lo. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan diklik atau aktifkan loncengnya, agar lo nggak ketinggalan video gua selanjutnya. Oke, jadi apa itu deadlift? Nama deadlift itu datang dari kata dead, yang artinya beban lo diem, mati gaya, nggak bergerak di lantai. Kemudian lo harus ngangkat dari posisi mati itu sampai lo berdiri tegak. Jadi bukan karena lo bakal dead setelah ngelakuin ini ya. Ya, walaupun jujur aja, 5 repetisi lo lakuin gerakan ini bisa bikin lo ngap dan keliongan. Hehe. Latihan ini kelihatannya simple, angkat beban dari lantai ke atas. Tapi sebenarnya, deadlift itu latihan sakti yang ngajarin lo cara ngangkat apapun dengan benar. Mulai dari galon air, koper, pacar lo yang pura-pura jatuh biar digendong, semua itu menggunakan teknik deadlift ketika angkat. Jadi, walau namanya deadlift, seharusnya namanya diganti jadi live lift. Soalnya latihan ini bisa ngubah hidup lo. Bikin lo lebih kuat, tegap, dan percaya diri. Tapi ya, live lift nggak sekeren deadlift sih. Jadi ya udah, kita ikut aja nama aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih bro. Kenapa sih kita harus deadlift? Jawabannya simple. Karena deadlift itu punya segudang manfaat. Pertama, latihan full body, bukan full bacot. Deadlift itu ngelibatin banyak otot sekaligus bro. Mulai dari kaki, paha belakang atau hamstring, bakong, glute, biar montok, punggung bawah, core, sampai tangan dan grip. Ibaratnya, lo ngajak semua otot lo reunian di satu latihan. Kedua, bakar kalori segede dosa lo makan nasi padang. Karena banyak otot yang kerja, tubuh lo butuh energi gede buat ngelakuin deadlift. Hasilnya, kalori lo kebakar habis-habisan. Jadi buat lo yang mau kurus tapi males kardio, deadlift bisa jadi cara pembenaran lo. Gak usah lari sejam. Angkat besi aja 5 set, sambil tetap bisa pura-pura kuat depan gebetan. Bangun otot kaki dan pantat anti ambrol. Lo pernah lihat orang yang atasnya gede, tapi kaki bawahnya kayak burung bangau? Nah, deadlift bantu lo hindarin itu. Otot glute dan hamstring, lo bakal tumbuh. Pantat makin ngangkat. Bukan cuma cewek doang yang seneng. Lo juga jadi makin stabil dan kuat buat angkat apa aja. Perkuat punggung lo, biar nggak bengkok kayak udang. Salah satu bonus paling penting dari deadlift adalah punggung bawah lo makin kuat. Tapi ingat, kalau teknik lo bener, kalau salah, punggung lo bisa kayak jalan rusak, abis dilewatin truk. Tapi kalau bener, deadlift bikin lo berdiri tegap kayak ayam jago aduan. Grip lo jadi kuat, bisa genggam masa depan. Deadlift itu juga ngelatih genggaman lo, gak cuma buat ngangkat barbel, tapi buat hal-hal penting dalam hidup. Ngejaga handphone, biar nggak jatuh ke WC. Ngangkat belanjaan emak. Genggam tangan doi. Kalau dia nggak genggam balik, ya udah. Minimal, grip lo udah kuat. Latihan yang ada gunanya di dunia nyata. Ini nih yang keren. Deadlift tuh fungsional. Maksudnya, lo bener-bener jadi kuat buat aktivitas sehari-hari. Angkat galon, aman. Dorong mobil mogok, siap. Angkat motor sport kayak tiktokers OTW Superman? Bisa. Angkat koper 30 kg di bandara? Nggak usah minta porter. Jadi gini bro, deadlift itu ibarat menu warteg, banyak variannya. Tinggal lo pilih sesuai selera, kebutuhan, dan kondisi badan lo. Nggak semua orang cocok langsung main konvensional, makanya penting buat lo kenal dulu jenis-jenis deadlift berikut ini. Pertama, conventional deadlift. Ini dia deadlift versi default.
Kalau deadlift itu ada di game, ini kayak karakter utama yang lo pakai pas baru mulai. Posisi kaki, selebar pinggul, lurus ke depan. Tangan, di luar lutut, pegang barbel pakai grip kuat. Target otot utama, hamstring, glute, punggung bawah, trapezius, dan core. Cocok buat lo yang punya mobilitas pinggul bagus dan gak punya masalah punggung bawah. Tapi, karena gerakannya lurus banget, ini juga tipe deadlift yang paling banyak bikin orang bungkuk kayak nenek-nenek, kalau tekniknya ngaco. Kedua, sumo deadlift. Sumo deadlift. Lo pasti kebayang, orang Jepang berdiri lebar sambil ngangkat lawan dari matras kan? Jadi gerakannya gini, posisi kaki. Lebar banget, kayak kuda-kuda silat. Tangan, di dalam lutut. Target otot utama, inner thigh adductor, glute, dan punggung bawah, lebih sedikit dibanding konvensional. Gerakannya lebih vertikal, jadi beban gak terlalu narik punggung lo ke depan. Buat orang yang punya kaki panjang, atau punggung gampang encok, sumo bisa jadi penyelamat hidup lo. Ketiga, Romanian deadlift. Kalau lo pengen punya bokong sekeras batu atau hamstring sekuat kawat baja, Romanian deadlift, jawabannya. Jadi gerakannya, posisi awal, berdiri tegak, barbel di tangan. Gerakan, dorong pinggul ke belakang sambil nurunin barbel, tapi lutut hanya sedikit ditekuk. Dan beban nggak sampai ke lantai. Romanian deadlift itu fokus ke hip hinge movement. Gerakan dorong pantat ke belakang, bukan tekuk lutut. Keempat, trap bar deadlift. Trap bar alias hex bar, bentuknya unik, kayak lo berdiri di dalam kandang kecil. Pegangan ada di samping badan, bukan di depan. Gerakan lebih tegak, jadi tekanan ke punggung lo jauh lebih rendah. Dengan trap bar, postur tubuh lo bisa lebih natural dan seimbang, karena beban lo nggak narik ke depan kayak konvensional. Ini cocok buat lo yang pengen latihan kekuatan kaki dan pinggul tapi nggak mau punggung bawah lo disiksa. Kelima, stiff leg deadlift. Nah, ini mirip kayak Romanian deadlift, tapi dengan lutut yang lebih lurus lagi. Fokus utama, hamstring, dan punggung bawah jadi secondary. Posisi kaki, lurus, tapi nggak ngunci. Gerakan, hip hinge turun ke bawah dengan minimal tekukan lutut. Beban biasanya lebih ringan, dan ini lebih ke arah latihan isolasi. Keenam, snatch grip deadlift. Ini deadlift versi hardcore. Lo pegang barbel dengan grip super lebar, kayak orang mau peluk drum besar, lebih susah, lebih panjang range-nya, dan lebih banyak tenaga yang lo keluarin. Dipakai atlet angkat besi buat ningkatin power dan fleksibilitas. Nah bro, itu tadi jenis-jenis deadlift yang bisa lo cobain. Gak harus semuanya langsung lo sikat sekaligus, mulai dari yang sesuai sama kemampuan dan tujuan lo. Kalau pengen power, mulai dari konvensional atau trap bar. Kalau pengen bokong montok, low main Romanian deadlift. Banyak pemula yang langsung gas tanpa peduli form. Akibatnya, malah cedera. Ini, kesalahan paling sering. Punggung lo melengkung saat ngangkat. Barbel terlalu jauh dari tubuh. Ngangkat pakai punggung, bukan kaki. Napas nggak dikontrol. Beban terlalu berat, tapi teknik amburadul. Oke, jadi inget ya. Teknik lebih dari ego. Jangan maksain beban berat kalau teknik dan form lo belum benar. Deadlift itu sebaiknya lo taruh di awal sesi latihan, karena butuh tenaga gede banget. Bisa digabung sama squat dan bench press buat bikin program power building. Cukup 1-2 kali seminggu. Tapi intens dan fokus ke progres, lo bakal lihat perubahan besar dalam waktu beberapa minggu. Jadi bro atau sis, deadlift itu bukan cuma buat atlet, tapi buat semua orang yang pengen kuat, sehat, dan tampil keren. Kalau lo belum pernah nyoba, waktunya mulai sekarang. Jangan lupa like videonya, share ke temen lo yang pengen latihan bareng. Dan subscribe channel ini buat info dan latihan fitness lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay strong and keep lifting.